Halo Sobat Katolik, jumpa lagi dengan saya Adelia Elma Lawadasi, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita menyempatkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mengawali permohonan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya apa yang akan kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putramu, pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Who am I? Demikianlah judul renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tahu dan kenal adalah hal yang berbeda. Jika kita mengenal seseorang, sudah pasti tahu tentang orang itu, tetapi belum tentu kenal. Mengenal lebih dari sekedar mengetahui. Mengenal berarti memiliki kedekatan secara pribadi. Pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Kita mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Banyak memandang Yesus sebagai inkarnasi dari seorang nabi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Yeremia. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau menampilkan kepada kita tentang jawaban Petrus yang berbeda akan Yesus Kristus. Jawaban yang merupakan penantian orang Yahudi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menerima pengakuan Petrus dan membenarkannya. Kepada Petrus dan murid-muridnya telah dinyatakan kunci kerajaan surga, sebagaimana pengakuan mereka bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini adalah pesta Tahta Santo Petrus. Kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman seperti yang disampaikan pada hari ini. Tahta Petrus bukan pertama-tama kedudukan terhormat yang maha tinggi. Namun, tahta Petrus berarti Yesus menyerahkan gereja pada para rasul dengan dasar pengakuan iman yang sama dengan Petrus. Bacaan Injil hari ini mau menegaskan kembali posisi keimanan kita. Kita mengakui
sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul. Sehingga Yesus tidak hanya sekedar nama untuk dipuja dan disembah, tetapi adalah Allah yang hidup yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita. Kita mengenal dan mengakui Yesus sebagai Allah, dan dari Yesus kita menerima kebenaran ilahi, sehingga yang menjadi dasar ataupun landasan dari kebenaran adalah Yesus Kristus. Semoga. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas warisan iman yang diteladankan oleh para rasul. Mampukanlah kami untuk terus mempunyai iman yang sama dengan para rasul dan seluruh gereja. Semoga kami semakin mengimani bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan kami dari maut. Teguhkanlah kami ketika kami mengalami kebimbangan ini. Luruskanlah kami ketika kami sedang tersesat. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.